Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan materi warna. Oke, jadi warna itu adalah frekuensi dari gelombang cahaya, ya. Jadi ada spektrum elektromagnetis di mana mata manusia akan merespon. Jadi eh, apa warna itu cahaya gitu ya, cahaya. Jadi misalnya kita lihat pelangi, itu kan ketika ada ini ya, ketika cuaca cerah terus ada hujan gerimis. Nah, itu kan nggak beneran warna-warni begitu airnya gitu ya, air hujannya. Tapi kenapa bisa warna-warni ya karena si cahaya matahari dibelokkan oleh titik-titik hujan ya dengan panjang gelombang berbeda-beda gitu. Tahu kan ya pelangi ya yang kayak gini ya? Oh sorry, ini mah bukan pelangi yang saya maksud ya. Yang ini, oh masih salah juga ya, maaf. Oke, yang ini harusnya ya. Jadi begini warnanya. Kan Magico Hibiniu gitu ya. Nah, jadi yang kita kenal Magico Hibiniu ini dia punya panjang gelombang yang berbeda-beda ya. Ini yang paling pendek sih ungu gitu ya, dan yang paling pendek si ungu, yang paling paling panjang si merah. Nah, sebaliknya kalau yang panjang dia frekuensinya rendah gitu, sedangkan yang panjang gelombangnya pendek itu dia frekuensinya tinggi. Karena kan kalau pendek kan dia bisa punya dalam 1 detik gitu ya, istilahnya akan ada banyak gelombang tuh. Nah, kayak gitu. Jadinya frekuensinya tinggi kalau panjang gelombangnya pendek. Ya. Jadi istilahnya kita lari 100 meter dengan kita lari 1 kilometer dalam 1 jam, yang 100 meter itu akan lebih banyak kita bolak-baliknya gitu daripada yang 1 kilo. Nah, tapi yang kita bisa lihat ini dia sebenarnya hanya sebagian kecil ya dari banyaknya gelombang lain gitu ya. Jadi di bawahnya ini, di bawahnya atau di atasnya, di atasnya violet ya, di atasnya ungu masih ada ultraviolet ya, di bawahnya merah masih ada infrared dan ada microwave dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ada pembagian warna ya, warna hangat dan dingin, warm and cold ya. Nah, ini biasanya benda-benda yang hangat ya warnanya ini, sedangkan benda-benda yang dingin warnanya ini, seperti itu. Nah, ini ada perbedaan ya, dampak dari warna hangat dan warna dingin gitu ya. Ini ceritanya anak kelas berapa SD ya? Saya lihat note saya dulu ya, kelas 6 SD ya. Jadi ini anak kelas 6 SD disuruh gambar tangannya, terus kasih pola gitu ya. Nah, yang di kiri ini yang di tangannya, di gambar tangannya warna hangat, yang di luar warna dingin. Kebalik. Gambar tangannya warna dingin, cold color ya, di luar warna hangat, warm color. Yang ini sebaliknya. Jadi bisa kita lihat ya dampaknya kalau si tangannya ini menggunakan warna-warna warm, maka si background itu nyaris kita abaikan ya, seperti itu. Jadi warna warm itu lebih mencolok daripada warna cold, seperti itu. Nah, terus ini juga misalnya ada dua produk yang sama gitu ya, terus menggunakan desain yang sama ya, cuma beda warnanya saja. Nah, lebih cocok yang mana ya, dua-duanya cocok sebenarnya ya, karena dia ini kayaknya langsung identik, ini produknya es krim gitu ya, jadi warna warna cold color ini cocok gitu, tapi ini namanya lovely, jadi ya ini juga warm color juga cocok ya, seperti itu. Tapi tentu saja ini lebih mencolok daripada yang ini. Nah, warna di komputerisasi itu ada dua, ada aditif, warna aditif, dan warna subtraktif. Ya, aditif itu yang sumbernya dari cahaya, sedangkan subtraktif ini yang sumbernya dari pigmen. Nanti kita lihat satu-satu ya. Nah, sumbernya cahaya. Apa itu warna aditif? RGB ya, red, green, blue. Nah, itu penerapannya di monitor. Contoh penerapannya di monitor ya, atau infocus ya, atau proyektor ya. Jadi yang dihasilkan oleh cahaya gitu. Jadi
ini ya, warnanya biru, hijau, merah. Ya, nah kalau misalnya merah dan biru digabung jadi warna magenta, hijau dan merah jadi kuning, hijau dan biru jadi apa tuh, cyan gitu ya, apa cyan bacanya ya. Nah, kalau tiga-tiganya digabung warna putih. Ini kenapa kalau warna putih di komputer kodenya pasti FF gitu ya, 6F ya. Itu karena dia terdiri dari semua warna. Emang apa maksudnya angka itu? Nanti kita lihat ya. Nah, sebaliknya kalau warna subtraktif, dia itu dari pigmen. Jadi ada media yang sudah menyerap warna gitu. Jadi misalnya di percetakan pakai tinta. Nah, ini terdiri dari warna ini ya, cyan, magenta, yellow. Terus K-nya itu adalah black. Ya, kenapa nggak pakai B? Karena B udah dipakai di RGB. Nah, ini ya. Jadi ini adalah zat gitu ya. Ini kan zat cair. Dia sudah memiliki pigmen. Ini ada pigmen warna cyan, ini ada pigmen warna magenta, ini ada pigmen warna yellow kayak gitu. Kalau digabung cyan dan magenta jadinya biru, ya, blue. Nah, kalau magenta dan yellow jadinya red, terus yellow dan cyan jadinya green. Kalau digabung semua jadi hitam. Nah, makanya tinta printer warnanya seperti ini, selalu seperti ini ya. Nah, ini kalau yang terpisah, kalau yang tergabung juga kayak gitu ya. Nih kalau kita perhatiin dia ada warna-warnanya di sini. Nah, jadi seperti ini kode warna ini ya, ini yang F semua contohnya warna putih ya. Ini sebenarnya terdiri dari dua huruf pertama adalah red, terus berikutnya green, berikutnya blue. Kalau warna putih dia terdiri dari seluruh warna tersebut, RGB-nya penuh gitu ya. Jadi ini ada intensitas warnanya ya. FF pertama tadi red ya. Jadi intensitas warnanya si red FF ini dalam heksa yang kalau dalam desimal artinya 255 ya. Jadi untuk menghasilkan warna putih si red-nya 255, intensitasnya green-nya seperti itu, blue-nya juga seperti itu. Untuk menghasilkan warna merah, ya berarti red-nya aja yang punya intensitas warna, sisanya 0. Ya. Lalu kenapa kalau hitam 0 semua? Karena tadi kita ingat bahwa warna aditif atau RGB itu bersumber dari cahaya. Kalau nggak ada cahaya kan gelap ya, hitam seperti itu. Jadi warna hitam itu 0 semua. Ya. Nah, kalau mau menghasilkan warna magenta berarti red sama blue seperti itu. Nah, ada palet warna ya, jadi tabel matematis yang mendefinisikan warna dari suatu pixel yang ditampilkan di layar. Ya. Terus ada proses dithering. Nah, jadi kalau misalnya kita memotret sesuatu, nah si foto tadi kan warna di alam sangat tidak terbatas. Nah, sedangkan di komputer terbatas, maka dia akan mencari nilai yang paling mirip, itu istilahnya dithering. Nah, seperti ini contoh palet warna ya. Lihat di sini ya. Nah, ini walaupun ini hijaunya, variasi hijaunya sudah banyak sekali, tetap saja terbatas gitu. Menghasilkan hijau. Jadi hijau itu nggak selalu cuma green-nya aja yang punya intensitas warnanya ya. Jadi misalnya hijau seperti ini itu dihasilkan dari 255 green dan blue-nya 204 seperti itu. Nah, hati-hati juga warna itu bisa berbeda artinya dari budaya yang berbeda. Kalau di barat merah itu artinya kemarahan sama bahaya. Jadi kalau peringatan aja warnanya masih kuning ya, tapi kalau bahaya, danger misalnya, atau tanda untuk nutup aplikasi itu warnanya merah. Jadi kalian hati-hati kalau pakai warna merah. Tapi berbeda kalau di timur ya kegembiraan. Jadi kalau Imlek gitu ya di Asia. Kalau Imlek itu warna merah di mana-mana gitu. Putih kalau misalnya di Cina itu artinya kematian. Jadi kalau ada kematian pakai putih-putih. Sedangkan kalau kita biasanya hitam gitu ya. Nah seperti itu. Nah, ini juga misalnya ya, bendera kita merah putih ada artinya
gitu, bukan berdasarkan selera gitu ya. Nah, terus juga ini ada quotation ya dari beberapa warna yang mengandung warna. Ini misalnya, if you're feeling blue, try painting yourself a different color gitu ya. Ini yang bikin umurnya 8 tahun katanya. Nah, apakah kita merasa, aduh saya merasa biru. Nah, biru di sini artinya adalah sedih gitu ya. Jadi warna istilah blue di sini sedih. Terus kalau misalnya enough white lies, apa bohong, white lies katanya kebohongan kebohongan yang tujuannya baik ya, padahal ya tetap saja nggak boleh gitu ya, kecuali bersangkutan sama nyawa seseorang baru kita boleh bohong. Tetap aja ya tujuannya baik, bohong ya bohong gitu ya, boleh ya. Kalau kalau banyak yang terlalu banyak katanya ya, white lies jadi kebohongan yang tujuannya baik, nanti ya tetap aja nih earth-nya bakal black katanya ya, gitu asli. Seperti itulah ya contohnya. Nah, terus si warna ini juga punya efek psikologis ya, seperti itu. Misalnya kalau hijau itu alami, identik sama alami, kayak gitu kan ya. Warna biru, teknologi, seperti itu, dan seterusnya ya, kalian baca aja. Nah, ini ternyata warna di dunia maya itu ya mayoritas ini nih ya, biru, orange ya. Nah, karena biasanya kalau yang orange, sorry, ini sasarannya anak muda katanya ya. Kalau biru karena tadi ya, psikologi warnanya adalah dia tentang teknologi. Ini icon-icon ya. Bukan icon, logo. Nah, terus juga ini tentang kontras. Jadi kita harus mempertimbangkan ya, ini ada yang kalau kontras itu nanti mudah terlihat gitu ya. Sedangkan kalau kurang kontras itu dia jadi susah ya, poor gitu ya. Nah, karena ini kita harus selalu menggunakan yang kontrasnya baik gitu ya, karena nanti mungkin beda device kualitasnya bisa berbeda ya, atau misalnya di laptop kita bagus, tapi ketika di infocus di kelas, dia di ruangan besar, ya belum tentu dia terlihat dengan jelas, seperti itu. Ini bahkan ada web, ini contoh web yang dia memang cuma menggunakan 2 warna utama ya, warna yang sangat kontras kuning dengan hitam. Ini ada yang berbeda sedikit ya. Nah, terus ada skema warna ya, jadi ada bukunya bahkan untuk skema warna, dan ada juga alamat-alamat web. Jadi gimana perpaduan warna itu cocok, terus juga dia bisa menghasilkan efek psikologi tertentu, itu udah ada orang yang bikin ya. Ini buku ya, satu buku. Terus ini ya kayak sosial media aja nih ya, jadi orang bikin skema warna, terus ada yang suka berapa orang dan sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita sehat selalu ya. Lalu juga ibadah di bulan Ramadan ini bisa dijalankan dengan baik. Seperti itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.